Dan memang pada saat itu sih kita tahu ya baru sih sound lu ngegulung banget ya. Malah yang bener-bener kelihatan tuh udah orang stage dive, bandnya di atas panggung. Setiap band yang main lu sampai nggak bisa lihat mana personilnya tuh. Everybody wanna be a rockstar, man. Semua atas panggung kayak berdiri kayak Ketika apinya padam di Saparua, tapi ada letupan-letupan lain. Jadi kalau gue ditanya ketidakberadaan Saparua sekarang, untuk kondisi saat sekarang gue sangat alhamdulillah ya. Karena gue memikirkan, aduh betapa kalau masih dipakai di Saparua dengan jumlah yang sudah seperti ini. Wah, ambruk Nggak udah akan bakal ada ya. Yang disaster. ada kita malah jadi disaster kan. Halo Abarus, apa kabar? Udah Halo. lama nggak ketemu nih. John. Pengen ngobrol-ngobrol tentang dulu gimana ya si Saparua teh perspektif Abarus. Saparua teh bagi saya teh kayak tempat bermainnya anak-anak dulu kali ya. Jadi nggak tahu sih disadari atau enggak secara organik si Saparua teh tiba-tiba jadi tempat ngumpulnya teman-teman dari semua genre dan kemudian akhirnya teh banyak menghasilkan ya mungkin proses organik itu ya. Jadinya tuh semua bahu-membahu, akhirnya ketika band tuh memang kelihatan memang serius dijalanin atau gimana tuh memang akhirnya tambah kesininya tambah oke juga gitu sih. Ya nggak tahu sih, organik aja sih Saparua mah. Dan belakang hari saya lihat-lihat ya teman-teman Saparua yang dulu teh lagi pada ngumpul, lagi mau bikin agenda atau kegiatan apa sih? Nah sebenarnya gini, jadi waktu itu teh memang udah beberapa kali sih sebenarnya teman-teman ini teh ngumpul gitu ya, cuman memang mungkin baru terakhir kemarin pas ketemu pas di Dago Panyawangan gitu ya, terus tiba-tiba teh kelintas. Ya sayang aja gitu kalau ternyata energi-energi positif teman-teman teh nggak tersalurkan gitu. Sementara teman-teman teh masih punya banyak energi untuk menjalankan banyak hal gitu. Misalnya event, atau radio, atau podcast. Terus kemudian akhirnya dirancanglah sedemikian rupa. Terus kemudian salah satunya ini. Nah, podcast ini. Podcast ini tuh namanya apa Abarus? Podcast ini namanya Rising Wave. Nah, Rising Wave teh kayak kalau diartikan ya, artian sesungguhnya itu adalah gelombang pemberontakan sih sebenarnya. Jadi mau gimana juga teman-teman di sini tuh dulu juga berangkat dari itu gitu. Maksudnya teh kita teh dulu zaman saya SMP kadang-kadang saya kan suka kejebak nih sama apa yang saya dengar di radio, terus kemudian apa yang saya lihat di televisi juga akhirnya tuh kok ya begini-begini aja gitu ya. Terus akhirnya tuh memang itu jalannya gitu ya, organik tuh. Jadi kita teh nemu term musik bawah tanah gitu. Walaupun berangkatnya di Saparua yang notabene besar, nggak seperti bawah tanah yang lain gitu. Oke tuh, hari ini tuh kita punya siapa untuk ngobrol di Rising Wave? Rising Wave mungkin kita mau coba ngobrol sama Mbak Arin, sama salah satunya itu ada Yas Alone at Last, karena dua sosok ini mungkin yang satu bisa dibilang kakak angkatannya saya dan satu lagi bisa dibilang mewakili generasi setelah saya. Jadi mungkin kita nanti bisa ngobrol-ngobrol, kita tanya perspektif mereka tentang Saparua dan apa yang after effect dari si Saparua ini. Oke, Gitu. kita panggil aja Mbak Arin sama Mas Yas. Yeah. Selamat siang. Silakan duduk. halo. Asik. Jadi yang ini Dede, yang ini ponakan. Iya, Dede ini ponakan. Jadi obrolannya generasi berarti obrolannya. Apa kabar nih? Apa kabar? Alhamdulillah. Standar banget ya. Apa kabar? Iya, kabar baik, selalu baik, insya Allah.
Alhamdulillah, baik. Mungkin lanjutin obrolan yang tadi ya, menurut Ngobrol apaan tadi kita lagi di luar, kita lagi iya. sepeda. sama Abarus tentang Saparua nih. Ah. Ada dua perspektif, ada yang dari benar-benar pelaku sejarah dan mungkin pos Saparua ya setelah Saparua mungkin Saparua. ya pasca Saparua mungkin Ya mungkin karena mungkin kalau Yas ini satu generasi yang mewakili mereka Jadi penontonnya. In terus between kemudian jadi pelakunya di kemudian hari iya. gitu. Generasi in between. Iya, itu in between. Iya. ya aku penasaran gimana sih dulu bisa masif itu pergerakan Saparua untuk membarin. Oke. Kita sih juga nggak pernah nyangka ya bahwa itu akan menjadi masif ya. Benar. Awal kita bergerak banyak sekali orang yang berpikiran bahwa ini apa sih? Berisik doang kan? Berisik dengan penampilan yang kalau dulu kan nggak seganteng kayak gini nih kita nih. Dulu aduh. Ya Mbak mah nggak akan ganteng atau mau sampai kapan juga. Atau bisa ngelucu juga kita ya. Nah, jadi dengan keberadaan kita yang seperti itu bahkan nyaris ya nggak ditoleh lah sama orang-orang gitu. Tapi kayaknya spiritnya memang nggak ada matinya ya. Dengan musikalitas mereka, terus kebetulan aku juga ada di salah satu media dengan Ceritain dong Mbak, okay. di media apa, terus kemudian ya kalau misalnya saya yang berbicara bahwa Mbak Arin ini adalah penyiar di radio rock satu-satunya di Bandung, satu-satunya di Indonesia saat satu-satunya itu. di Indonesia, terus kemudian akhirnya bisa ngerangkul teman-teman yang sebegini banyak nih. Oke, jadi karena keberadaan saya di radio itu, gitu, di mana radio rock waktu itu mungkin orang-orang radionya sendiri masih berpikir bahwa radio rock mainstream ya. Mereka belum mengendus bahwa di ranah underground lah, di ranah movement di bawah tanah itu ada musik-musik yang lebih ekstrim gitu. Nah, reason itulah yang saya bawa ke manajemen gitu, bahwa lo sebagai radio rock ya maunya sih harusnya mengakomodir semua jenis musik. Iya. Karena tagline-nya udah radio rock the only one lah gitu. Akhirnya ya udah itu yang jadi bahan pertimbangan sehingga kemudian juga didorong oleh bahwa dari label juga saat itu mulai bermunculan tuh rilisan-rilisan yang meskipun peak levelnya baru nyampe Arise-nya Sepultura ya. Sementara yang di bawah ini mah udah kemana-mana ya. Kita mah yang dari label baru muncul Arise, Sepultura, terus Obituary, Creator, yang gitu-gitu. Kita udah kemana-mana. Ya. Tapi mau diakui atau tidak, kalau saya pribadi memang awalnya memang interest dengan musik-musik ini justru pas dengerin si GMR ini waktu zaman AM malah ya. Maksudnya ketika dulu AM itu gelombang ya? AM itu gelombang. AM itu gelombang. Bukan After Midnight ya. Jadi kalau dulu tuh zamannya kayak apa yang saya dengerin tuh saya terus kemudian cari gitu. Mau itu di toko kaset, mau di toko loakan gitu. Ya misalnya dulu kayak Richard muter lagi siaran, dia tuh Distortion Tuesday and Thursday kalau nggak salah. Nah itu tuh terus, wah ini band apa lagi ya? Ini band apa lagi ya? Terus akhirnya saya dengerin. Akhirnya dicatat, terus kemudian pulang sekolah atau gimana, terus cari toko kaset. Itu keuntungannya. Oh ini nih yang disebutin sama Richard. Gitu. Dia kan di dunia radio juga ya, tapi yang kekinian kan. Iya. Aku juga sempat ngalamin masuk di grupnya radionya dia nih. Iya. Nah cuman keberuntungannya kita menjadi bagian dari JMR apa aja? Nggak ada playlist. Jadi semua orang. Song listnya gimana kita gitu? Song listnya gimana kita? Nggak. Pun di situ ada yang namanya musik director. Musik director ini lebih banyak berfungsi untuk penyusunan chart yang gitu-gitu kan. Nah, lagu hari-hari itu biasanya segimana kita punya gitu. Selama tidak keluar dari patternnya ini adalah rock. Program gitu. apa? Jadinya banyak nih teman-teman yang jadi narsum. Ya kan? Kayak kalau Om Barus justru dengar dari radio terus nyari kasetnya. Kalau kami sebagai penyiar kadang-kadang dari pendengar sini dong gue rekamin gitu, gue putar. Itu sering banget kejadian. Banyak itu anak-anak Bandung yang jadi kontributor kita itu banyak. Nah keberadaan GMR dan Saparua menurut POV gue, POV itu dua tempat yang memang punya meaning so much ya buat anak-anak musik Bandung ya. Dengan ada radio, terus kemudian ini menjadi wadah untuk hasil karya ya. Karena di radio ini ada
satu-satunya radio yang pertama kali menerima yang namanya demo. Tah, eta pisan. Even itu demonya masih demo studio banget gitu kan. Masih raw banget yang kayak gitu-gitu. Itu satu-satunya. Yang lain dulu nggak mau terima. Gitu. Nah, masuk lagunya ke Jammer, sementara teman-teman yang aktif di ranah off air-nya, aktif bikin acara di Saparua. Jadi kita punya 2 kanal dulu ya. 2 kanal untuk kita bergerak. Kalau off air-nya nontonnya di Saparua, dengerinnya di Jammer. Benar. Begitu dua-duanya nggak ada, itu berasa banget buat kita. Lebih parah dari kehilangan cowok. Ngeri. Untung kita belum pernah kehilangan cowok ya. Nggak ngaruh ya. Nggak ngaruh. Itu mungkin dari perspektif Mbak Arin dan aku pengen tahu dong untuk perspektif dari Mas Yas, kan aku post Mas Yas itu pasca Masih ngalamin lah. Ya, mengalami dari In jadi between dari yang nonton, Iya. mungkin ada di bagian dari situ, kan aku mah generasi nowadays nih. Iya, Gimana makanya nih? juga emas tuh. Iya. Gimana I'm gold now. transisinya gimana gitu? Iya. Ya, kalau gue sih lihatnya gini, pada saat tadi Mbak Arin kan cerita pas zaman media masih mulai berjalan gitu ya. Memang pada saat itu tuh media cetak segala macam, memang kita harus kejar medianya. Gue yang nyari media gitu untuk kita untuk bisa baca apa segala macam. Nah, waktu zaman gue SMP tuh MTV udah masuk loh. Tapi kan ya is mainstream, tapi masih oke lah, masih ada rocknya gitu. Tapi ngerasa kayak rocknya masih belum kenceng nih. Ke-trigger dikitnya adalah mulai ketika ada majalah Hai. Ya salah satu yang ngebahas tentang Sepultura datang sini. Itu hanya sedikit doang. Nah, satu hari pas gue masuk SMA, kayaknya gue SMA kelas 1 banget, baru masuk banget. Gue sangat nerd banget. Gue gak punya teman di sekolahan gue, karena teman sekolahan gue tukang bully semua gitu ya. Terus kayak karena dulu belum bisa bahasa Sunda, jadi saya dibully banget dulu mah, zaman SMP gitu. Akhirnya pas SMA pertama banget ke Saparua, sekali datang ke Saparua, semenjak itu gue nggak pernah baca majalah Hai lagi. Gue nggak pernah lihat si TV segala macam, itu jadi priority keberapa gitu. Setiap minggu gue Saparua. Saparua tuh itu sebuah IP, bukan IP, soalnya bahasa bukan IP, tapi sebuah yang luar biasa banget. Acara Sabtu Minggu kan, tiap Sabtu Minggu. Gue datengin tiap Sabtu Minggu. Gue setiap upacara bendera sama teman gue yang suka Saparua itu kayak pas lagi upacara bendera pasti sering ngomong sama sebelah. Ban, kemari lihat si Grogi nggak pas lagi gini? Oh, gue lihat lu pas datang jam berapa? Itu pembahasan tuh ya kayak gitu. Dan pada memang dibilang tadi ya. Mimpi apa coba? Selama ini lu pengen ngebayangin, selama ini lu lihat kayak Manotret manggung, wah orang botak gitu ya, terus kayak doing the stage dive apa segala macam gitu, terus pas lu akhirnya ke Saparua dan lu lihat ada itu kejadiannya gitu. Dan memang pada saat itu sih kita tahu ya bagusnya sound lu ngegulung banget ya. Malah yang bener-bener kelihatan tuh udah orang stage dive, bandnya di atas panggung. Setiap band yang main lu sampai nggak bisa lihat mana personilnya tuh. Everybody wanna be a rockstar, man. Semua atas panggung kayak berdiri kayak terus ya, tapi semua jadi lalur panggung gitu. Dan gue tuh jadi satam panggung juga. Satam panggung. Nih, Mbak Arin itu gue sebagai penonton ya dulu ya. Mbak Arin tuh penontonnya kayak kalau musiknya udah berhenti pasti gerak tuh anjing aja berantem, pasti ada yang berantem. Si Mbak Arin tuh selalu tetap dengan radionya, tau gak sih? Kayak ngomong, oke teman-teman tetap tenang ya. Dia ngomong, gak gitu ya. Paling si Pak Ketu paling ya, teman yang paling si Pak Ketu yang betul. Tapi Mbak Arin tuh konsisten. Tiap dia naik, gue inget banget celana digulung pakai dokmar, kaos digulung, setelahnya tuh kadang-kadang pakai bando gitu kan, kayak halo semua, ya tetap asik aja gitu maksudnya. Terus penontonnya kayak gitu, tapi itu yang bikin gue kayak ngerasa kayak itu nggak tahu ya, terus ya mungkin yang bikin gue akhirnya datang tuh setiap minggu. Nyokap gue lawan Saparua, dia tahu anaknya lagi di situ kan, pas lari terus ada anak pang rambutnya udah dipingin gitu. Bobo ada ini kali bu apa gitu kayak anak gua nonton yang beginian, tapi gue jelasin nyokap gua kan, kakinya nyokap gua yang support aja gitu. Terus akhirnya gua selalu tiap minggu tuh gua datang. Nggak pernah datang, makanya tadi dulu Pak, harusnya gua kesini di gudang gua semua poster yang gua datengin sampai tiket-tiketnya gua simpen semua. Nah itu harusnya. Sampai akhirnya tapi ini saking begitu gua cintanya sama Saparua ya, akhirnya gua nggak lihat genre apapun ya. Gua punya pengalaman. Ini gue cerita lucu ya, 14 menit gak apa-apa ya. Dulu tuh gue suka banget sama band Sacrilegious. Gue nonton Sacrilegious, tiap datang gue nonton Sacrilegious. Serius lo? Iya, tapi sampai suatu hari, akhirnya gue berhenti nonton Sacrilegious. Tapi Sacrilegious waktu itu udah sempet vakum, jangan manggung lagi. Tiba-tiba ada satu band yang vokalisnya tuh pakai kemeja flanel. Gue nontonnya dari belakang kan. Ini band apa aja diberikan daripada Pantera aja kata gue nih.
saat itu jam 3:30 sore, gue lupa tahunnya tahun berapa, tanggal berapa, gue liat Forgotten pertama kali di situ. Dan Oh sejak iya, itu gue nonton Forgotten. iya, Sejak iya, itu gue iya. suka banget sama Forgotten. Hmm. Kalau basicnya lagi, Saparua itu salah satunya yang barometer utama lu nonton Sabtu Minggu. Tapi di hari yang lainnya lu bisa kejar ke SMA. Bazar SMA tuh Pensi, semua ya. pensi SMA tuh nggak mungkin kalau nggak band-band underground gitu. Gua datang ke sana tuh pasti hanya buat nonton Pupen, nonton pas band sama band ini. Balkoni gila bro. Apa ya makanya gayanya post rock gitu ya. Tapi musiknya hardcore, rambut belah dua, kemeja putih ya. Tapi Gila. dulu rambutnya beda nggak warna Iya, gini iya. dong. Ada beberapa band hardcore kalau beres panggung cewek-ceweknya cakep-cakep jalan. Kalau ini mah enggak, cuma tetap movement. Tetap cowok semua. Tetap kiri-kirian, tetap gitu. Bener. Ada band-band hardcore yang ceweknya cakep-cakep. Ini salah satunya kelahiran dari Harder tuh. Iya. Gue jarang ngeliat tapi ada gue sebutin nama band hardcore-nya, nggak usah ya. Biasanya cewek-ceweknya cakep-cakep gitu. Kayak ini budak-budak movement kayak. Nah di Saparua itu kan bentuknya bulat ya. Gue selalu di pinggir sini pas lihat, lihat si Aryan sama Dempak, ketemu, berarti artis-artis ini pernah di sana. Suatu hari gue membandingkan diri, duduk di belakang panggung tadi tuh, kan panggung ada ke sana ya, belakang. Matanya ada Balkoni, bawa beres manggung, duduk sebelah gue, dia ganti baju. Ini gue selalu cerita sama dia yang gue ketemu. Dia duduk sebelah gue banget, orangnya ini ya. Terus bagus Balkoni duduk sebelah gue. Nah, ini Asli gue bisa ngomong apa tuh kayak, ini ya buat, ayo masuk. Dia nggak tahu gue kayak, ini yang ngebedain gitu. ya, bahwa Saparua itu udah benar-benar kata Om Baru sih Ya. lebih ke taman main kita ya. Iya, taman main Jadi lah. dulu emang nyaris tidak ada gap ya antara audiens dengan yang perform. Ya. Jadi 5 menit yang lalu baru nih, teriak-teriak. 5 menit baru. kemudian dia udah pogo di bawah, bisa Iya, gitu ya. iya. Udah kayak gitu. Iya. Atau misalnya Yes yang belum main loh. Belum ya. Siapapun misalnya itu, Iya. Ali kah atau siapa. Iya. 5 menit yang lalu dia masih pogo nih. Iya. Tiba-tiba dipanggil dia sudah tampil dengan performa Itu tuh dia kayak sebagai band. sebuah tanpa disadari orang ngeliat bahwa, wih Aryan gitu sama Pupen nih pas dua panggung dia nakin-nakinnya ngobrol bahwa, tanpa disadari kita semua bilang ini milik kita loh, gitu loh. Itu yang bikin kita jadi That's masif mungkin itu ya. Mungkin yang bikin gue juga sekarang sama Lone Atlas pun ya termasuk di band juga, we don't fucking rockstar gitu maksudnya. Wah gue rockstar, gue superstar, enggak di atas panggung gue memang gue entertain lu, pada bawah panggung ya lu tetap teman gue gitu. Nggak ada batasan gitu, soalnya kita tetap akhirnya rasanya gitu ya, makanya ketika Saparua kalau memorable gue mundurin banyak banget sampai akhirnya gue pas perpisahan sekolah SMA di sekolah gue kumpulin teman-teman kita bikin acara Saparua, itu gue bangga banget. Kayaknya itu terakhir kali di Saparua Pupen main kayaknya di acara gue tuh, ketua panitia gue. Gila itu tahun 99. Dan gue biasanya menyisakan satu lagu terakhir. Ya. Kalau closing ya. Ya. After closing, apalagi kalau bandnya ska ya. Yoi. Papa POP itu. Papa Iya, POP. Papa. Jadi kalau udah ada band ska, sebenarnya kan lebih ke hemat energi doang sih gitu. Iya. Jadi Itu lagu tempat buat nafas ya, Eh, band itu ya. lagu terakhir, Ah. lo pasti turun. Turun Ke audiens. Jadi Iya. blendingnya memang berasa banget. Iya. Karena gue MC datang juga bukan cuma buat MC doang, present Iya. doang, enggak. Hmm. Benar-benar ngegali dari mulai kita teknis segala macam Iya. ya, karena banyak sekali resiko yang harus dihadapi di acara-acara kayak gini gitu. Itu kejalinya lewat apa? Ketika teknis kita ada pemahaman bersama. Makanya kenapa gue bisa deket sama anak-anak, kita memahami semuanya tuh Belajarnya barengan. sama-sama. Iya. Jadi saling ngertinya di situ. Mungkin pendapat aku kalau misalnya nggak ada gap karena orang-orang pelaku di situ digging untuk mengetahui hal-hal seperti itu gitu. Dan informasinya Iya. susah, udah dapat Iya. digging itu ya kita ngelakuinnya bareng-bareng rame-rame, Iya. jadi nggak ada apa ya? Nggak ada gap. Ya Jadi, karena diggingnya susah mungkin ya mencari informasi kan nggak di media pun mungkin susah. di MTV nggak semuanya Itu underground susah, ya. keluar. Nyari majalah aja kita harus inden berapa lama ya doi? Lama kalau yang cepet ya di Cikapundung, cuman yang udah nggak ada 2 tahun posternya. kemarin. Iya, udah basi. Dulu tuh di Saparua nih gue cerita ya, kalau jam break, pas lagi break tuh ya tengahnya kosong kan, biasanya mau pada jalan teh kayak aja. Dia pengen kelihatan sama semua orang teh kan. Dulu tuh baju Nani Snell, kalau tau band namanya Nani Snell, setiap orang yang pakai baju Nani Snell kayak katanya keren banget gitu. Anjir orang kaya anjir punya baju Nani Snell. Anjir kayak dulu tuh pride banget bahwa punya baju Nani Snell. Kayak Sputu lah banyak kayak baju Sputu. Nani Snell tuh kayak, woi, bener gak sih? Iya, Kayak bangga banget baju Nani Snell. Tapi ya itu yang jadi ceritaan apa namanya di Saparua ini salah satunya ya. Yang bikin seneng setiap orang tuh pakai baju kayak seragamnya dia. Ini Identity. identitinya mereka gitu kayak. Tapi waktu ska itu mengehe banget sih waktu ska.
Gue lagi nikmatin Sacrilegious banget, tiba-tiba Agen Skin main. Terus penontonnya kayak udah penuh banget, kayak orang pada skangking kan ya. What the fuck is this man? Kata gue tuh anjing. Gue tau udah itu langsung selalu udah Agen Skin pasti langsung Dirty Doll kan. Pet, udah nanti agak malamnya 9 Bullet langsung. Udah hanya itu udah. Oh, udah pecah banget. Sampai lu tau gak? Saking ketika black metal, punk, ada ska, tiba-tiba lagi semua nyampur di sana. Gua inget banget duduk sebelah gua, cowok sama cewek sama pacar bawa tas koper. Kamu bilang, sayang, bandnya apa sayang? Ska, oh ya siap. Dia udah punya kostumnya tuh kok. Di Grand kalau dia ada, dia udah punya kostumnya temen lu. Jadi kayak saking bisa nikmati itu gitu kayak the best place to go ya, lu ke Saparua udah the best place to go. Sampai lu lontong karinya bikin sakit perut lu gak bakal rasain karena lu bakal ngobrol sama orang-orang kayak gitu. Oh, gue dapet endorsement di situ. Oh, lontong kari ya? Bukan. Yang nyediain teh botol loh nggak? Ya minta botol ya. Jadi tiap gue dateng, tanpa gue harus ngeluarin duit, Karin ini buat minumnya celah, gratis. Sampai gue kelar ada aja. Kenapa coba? Ini juga salah satu sisi ekonomi yang mungkin bisa jadi pemahaman buat kita semua ya. Setiap kali anak-anak bikin acara di situ, ini gue dapat pengakuan yang benar-benar testimoni dari dia yang bersangkutan. Kalau acaranya Teh Arin dan teman-teman waktu itu Udah pastilah. Oke gitu ya. at least 8 krat sehari. Ya bilang gitu kan. Bisa nyampe 32 krat segala macam. Begitu anak-anak udah mulai di stop, nyari 2 krat sehari aja udah susah. Gue sih ngeliat dari sisi ekonominya kayak gitu, udah ya kasihan banget ya. Ini kan pelaku-pelaku UMKM kecil lah gitu. Tiba-tiba harus terputus. Apa sih yang bikin era itu tuh yang bikin ketika jadi putus stop nggak ada lagi kegiatan di Saparua? Karena memang sudah nggak boleh. Perizinan? Iya, karena peruntukannya memang tidak untuk konser. Jadi sebenarnya gini sih, kalau sedikit meluruskan sih mungkin salah satu triggernya itu ketika beberapa tahun terakhir itu 2002 terakhir. 2002 kalau yang Dozen of Terror itu 2000 ya? 2001. 2001. Pokoknya 2002 Bandung Musik 3. Nah, itu tuh udah banyak penonton yang ngelemparin, yang penonton yang di luar yang nggak bisa masuk, lempar tuh. Lempar-lempar batu aja semua ke sana. Nah, itu kan Udah jadi agak trigger brutal, ya. yang orang yang mau ngasih fasilitas juga ya, anjir ini nggak bisa dibiarin kayak gini. Akhirnya sedikit-sedikit itu izinnya jadi berkurang. Jadi itu dulu tuh acara masih seminggu sekali, terus tiba-tiba jadi cuma sebulan sekali. Terus akhirnya tiba-tiba ini nggak bisa dulu, ini nggak bisa dulu. Sebenarnya ditambah lagi bahwa secara kepemilikan itu kalau gue bilang istilahnya in between ya. Di satu sisi milik Pemprov, di satu sisi Milik karena Dikbud, ada di area ranah tentara. Kota Bandung. Itu pemeliharaannya sebenarnya siapa sih yang lebih bertanggung jawab, Pemprov atau Pemkot gitu. Itu juga jadi salah satu ini. Makanya Atau itu kan masuk wilayah TNI juga kan? betul, tapi secara kepemilikan itu katanya Depdikbud warisan aja sama Pemprov, diwariskannya kepada Depdikbud. Oh jadi obrolan kita tentang tata kota sekarang. Tapi saya ingat sih dulu Kan katanya berhenti. dulu ya saya itu sempat terakhir kali lihat nonton ke Saparua itu nonton band ini. Bandnya ini. nih. Oh dia pernah ya? Iya, waktu awal-awal Lone Atlas kali ya. Jadi waktu 2000-an ada acara, saya lupa nama acaranya apa. Terus saya memang sengaja ke sana karena, wah ini Saparua masih bisa dipakai geningan. Terus akhirnya saya datang ke sana. Terus pas kebenaran Lone Atlas lagi main. Terus pas lagi Di luar main, apa di dalam? di dalam. Terus pas saya masuk ke pintu belakang itu, kan orang-orang tuh pada heboh lah yang nonton ya standar lah kalau kayak zaman-zaman 90-an dulu. Tapi ini kok udah banyak yang Ya apa namanya deh ya? oh Apa? iya, ini mau Kebun, apa apa lagi langsung mundur itu. Tahu nggak itu bekas apa? Bekas kengkengnya Kiming itu. Kiming Dajjal dengan lumpurnya gitu ya. Itu kayaknya lumpur-lumpurnya Kiming kali ya. Iya, oke. Tapi Boy, tau gak yang bikin nyelamatin, salah satu yang nyelamatin kan Saparua tiba-tiba tadi ke reduce ya. Akhirnya Saparua udah gak ada acara lagi. Kan itu tuh kayak dari kabupaten segala macam ke Saparua dan tiba-tiba hilang. Tapi alhamdulillahnya yang bikin pergerakan tetap jalan menurut gue sih salah satunya adalah internet. Nah pada saat itu internet mulai muncul nih. Internet mulai muncul, YouTube udah mulai ada beberapa video bisa diupload gitu ya. Internet banyak warnet gitu ya. Terus pas ada yang suka nyokro apa segala macam. Terus majalah kayak aktif banget Alternative Press, Crank Magazine. Terus ada
nggak apa-apa diceritain ya? Ada yang nyokro gitu kan? Lu tuh Wih, nyokro nggak? banyak. Ada. Karding. Ya karding itu tahu juga. Tua juga lu ternyata ya? Tahu juga lu karding. Ngalamin. Iya, Yang di gitu. rumah ngalamin nggak sih nyokro? Ya nyokro ya kan? Nyokro gitu Itu kan. istilah cokro itu cuma di Bandung aja atau berlaku di semua kota? Ini nggak ada hubungannya sama pahlawan Cokro Aminoto, nggak ada ya? Nggak ada. Nyokro bro. Nggak ada ya cokro aja. Tapi mau tahu secara dalam bahasa itu ya anak-anak. Tapi maksudnya ketika majalah itu datang, jadi pembahasan baru tuh. Mereka Iya. udah baca majalahnya. Terus akhirnya ada orang-orang yang nggak bisa bermain musik. Yang dia bisanya nulis. Pas dia baca kayak, gue bisa bikin tulisan kayak gini. Nah akhirnya muncul kan kayak generasinya Ya, mulai ada Suave, memunculkan ada generasi June, ada tertulis. Ripple, dan majalah-majalah zin-zin yang lainnya. Biarpun waktu itu tuh zin-zin yang anak-anak bikin waktu zaman Saparua, tapi mungkin di sini makin lebih eksklusif, Iya, betul. lebih menarik medianya. Nah, ketika si Saparua udah mulai udah nggak ada tadi ya, mau nggak mau mereka cari alternatif tempat gitu. Betul. Nah, ini yang lucunya nih, Bagus, kejadiannya adalah ya mulai nih generasi gue nih gantian nih. Bagus volume 2 namanya. Oke. Ke gue enggak buat Iya. Iya benar. generasinya muncul yang unik apa coba? Pas sekarang udah nggak ada Saparua, ada di Laga, ada di venue apa Itu segala jangan macam. lupa loh, Dago lebih Tea banyak House. gue Oh iya, Dago Tea House. Quality House. Pas datang sana, semuanya lebih berfashion. Iya. Mulai Macbeth ya kan, Iya. misalnya denim, Iya. kaos itu sudah pada rambutnya yang terserah poni lempar apa segala macam. udah mulai gitu. wangi lah. Mulai wangi gitu. Tapi gitu. yang perlu dicatat, ketika generasinya IAS ini mulai muncul, yang dipakainya itu banyakannya kaos lokal. kebanyakan kaos lokal ya. Iya. Iya. Pride-nya udah mulai muncul. Jadi band-band yang dulunya di 90-an ini yang akhirnya memang disukain sama teman-teman yang dulu jadi penonton dan kemudian jadi pelaku di kemudian hari, itu tuh kaos-kaos lokal yang dikonsumsi. Iya. Jadinya tuh bukan berarti kaos impor jadi berkurang, enggak. Tapi memang udah ada kebanggaan sendiri kepada band lokal gitu. Nah itu salah satunya mungkin nyambung apa yang disampaikan sama Bagus ya. Yang bikin triggernya adalah menurut gua adalah ketika tadi media tadi udah ada, muncul kan distro kan, distribution store. Kayak Anonim, Disconnect tuh daerah Buah Batunya, Anonim di daerah tengahnya, Chaotic, Arena segala macam. Harder udah disebut. Apa? Harder. Oh iya. Oh itu Di Ojiwan sih. itu udah Gua dua. dulu diajak kadar. Yas lu kadar. Wah, siapa ya? Wacana semua ya kata gua. Siapa yang paling serem dulu? Apa ini lah. Gua paling takut sama dia sih. Gue sih Jojon dulu. Ya, Jojon. Oh iya Jojon sebenarnya. Tapi gue paling takut sama dia udah. Terus ya akhirnya makanya pas si media ini ada distro ya. Nah anak-anak musisi pada nangking di sana. Jadi setiap ada anak-anak yang kayak lewat distro. Tadi nggak mau ke distro, tapi pas saat distro, ini keren deh. Akhirnya mereka masuk dalam dan di dalam tadi si distribution store tuh selalu nyimpen juga buat merchandise band. Konsistensi lebih murah ya daripada clothing kan. Nah itu yang satunya bikin akhirnya jadi tadi bisa dibilang guerrilla advertising-nya berjalan. Jadi satu apresiasi sih gue kasihin buat generasi dia ya. Ketika distro ini pada akhirnya bermunculan. Karena saat itu gue ngerasain banget ya. Buat dapetin t-shirtnya Metallica aja gue harus inden di toko kita. Itu Toko buku ya? Iya, nunggunya 6 bulan enggak. Nah, ketika mereka akhirnya berhasil mengalihkan kebiasaan nunggu rilisan luar, akhirnya bangga dengan lokal, gue sih apresiasi banget. Gokil Gokil ini. Sekarang nih kamarnya lihat nggak ada tembok celah tuh. Tapi saya juga ya termasuk generasi yang akhirnya berterima kasih sekali kepada JMR justru. Jadi dulu kan saya satu kampus nih sama Robin Pupen. Terus Itu salah satu kontributor gue. ya makanya Bin, ayang lah. Robin gitaris Pupen ya. Bin, abuskan lagu orang ke JMR lah. Sok dia mau mana dia kan. Akhirnya itu bermodalkan cuman kertas HPS yang dipas-pasin sama cover kaset gitu, terus ditulisin aja demo bla 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 bla. Ya Bin, oke. Kasihin lah sama Robin ceritanya, singkat cerita, terus Robin telepon. Poe iya jam sakieu mana dengekeun weh. Lagu mana diputar? Oke, udah itu anak-anak ngumpul semua. Bangga banget ya, ditungguin. Diputar gitu itu teh udah jadi wah ini nih akhirnya yang dulu saya cuman ngedengerin terus akhirnya karya saya juga bisa didengerin gitu. Ya itu kan salah satu jadi kayak ada apa ya? Dan ada satu progres yang diciptakan oleh kreatifnya teman-teman gitu. Jadi nggak cuman yang melulu import doang terus yang diekspos, tapi walaupun saat itu memang referensi otomatis nggak mungkin
band-band Lokal. yang lokal Iya. karena rilisannya kan sedikit gitu. Nah, Lu itulah. rasanya gimana sih waktu pertama kali lagu ini? Wah, Lu tau film Dating You Do kan? Hah? Film Dating You Do tau kan? Liv Nah, Tyler kan? iya, Pas iya. dia mereka dengerin lagu pertama di radio kayak gitu kan? Iyalah. Loncat konser lah. Nah, Iya, itu iya. tuh sampai Anda tahun 70-an banget berarti ya? dulu itu ketika kita mau diputar jam segini diputar ya tungguin. Nah itu kita tuh di rumah Feby sampai siap nih. Kalau misalnya band kita diputar rekam di radio ya, Iya. direkam lah. Padahal kita sendiri yang punya master. Lo tau nggak? Itu kan masuk juga ke chart. Jadi apresiasi kita nggak cuma muterin ya. Kita panggil untuk interview, terus masuk juga ke chart. Nah ketika masuk di chart, itu jadi referensi untuk ke label. Kita masukin loh. Jadi ada yang memang chart versi demo, ada chart yang memang udah rilis lah ya. Akhirnya itu jadi pendorong untuk mereka dirilis di Era itu mungkin si JMR mengasihkan ruang untuk band-band lokal sangat. jadi itu Nih. sangat jadi Tata, gua wadah nanya. yang menarik. Siaran Bapak dulu saja. Hah? Siaran Bapak. Gue penasaran loh zaman-zaman. Sekarang Ini gini, pengen tahu, pengen tahu. zamannya kita teh botol itu 250 perak. Ah. Ini gue kasih tahu aja deh. Berarti berapa tuh? 10.000 ketika- ada Mak? Gini, sepuluh gede. Ini dong. cepetan Udah nih, gede ya? Cik, Mamat di sini ya. Jadi ketika gue di Bandung, Iya, oke. itu 3.750 per jam udah gede banget. 3.750. Ya. Begitu gue pindah ke Jakarta di tahun yang sama, gue itu udah 9 tahun tuh ya. Begitu gue pindah ke Jakarta, kenapa gue per jam dikasih 50.000 ya? Gede banget, jauh banget. Nah cuman bicara masalah space yang kita kasih, gue mungkinnya emang orang yang agak-agak concern banget ya dengan teman-teman karena memang pertemanannya kejalin banget. Jadi ketika di JMR bikin live studio, Ya. kalau orang lain kan proper banget ya bikin live studionya orang gitu. Gue kagak di garasi dengan peralatan yang waktu itu masih punya studio di rumah, diboyong ke situ, terus nempel sorangan Iya. pakai cangkang telur kayak gitu. Yang main siapa? Mereka. Yang gitu-gitu. Iya, iya, Itu kita lakuin hanya untuk apa? Memberikan space buat mereka. Tapi Billie Eilish, kan lo katanya Billie Eilish ya, gue nyebutnya Billie Eilish. Tapi lu enggak nggak sih, tiap minggu kan ada Cari Saparua. Mereka taunya dari mana? Kan nggak ada sosial media, ya kan? Iya. Tau nggak dari mana? Dari radio. Bukan tongkongan. Radio. Di situ masih awal-awal ya. Tiap tiang listrik, Iya. ya, Oh, iya. waktu mereka tempel, itu sampai tebel tau lo. Karena mereka tahu, oh selalu orang bakal ngeliatnya ke sini nih. Jadi di event Iya. depan, tempel lagi. Itu salah satunya nih. Dan kreasinya oke banget sih maksud gue ya. Iya, iya. Craftingnya asik banget gitu. Itu salah satu yang paling. Oh ini menarik nih, benar. Jadi kita ngalamin momen yang cuman alamnya putih. Iya. Tiba-tiba dapat sponsor, katanya fasilitas yang dikasih adalah bikin flyer berwarna. Gue pikir benar-benar berwarna, taunya cuma kertasnya doang yang berwarna. Kertasnya doang. Ada yang merah, hijau, kuning, udah itu doang gitu. Tulisannya tetap hitam-hitam juga gitu. Dapat ya kita masa-masa itu ya? Dapat banget. Saya tuh sama anak-anak harder juga dulu termasuk yang militan juga tuh kalau misalnya ngeluarin rilisan terus kita nempel-nempel pamflet se-Bandung Raya dari ujung timur ke ujung barat. Kalau Yes nemu yang udah tebal banget, sebetulnya bukan karena ini eye catchy di tempat itu. Itu tempat yang nggak pernah disobek sama ini. Sama orang. Iya. Salah ya. Orang. Iya benar. Tapi itu yang sangat apa ya? Gua pas kalau sama Uca itu ex vokalis Rocket Walkers. Kalau Uca itu banyak duit lah, lumayan banyak duit waktu itu mungkin dia beli kamera. Kalau gua lebih ke artefak. Jadi kayak gua menemukan apa, ya gua simpen aja, gua sobekin, gua bawa. Masih ada kok sampai ini apa namanya? Kula Balo 2, gue masih ada tiketnya tuh masih ada. Oh iya. Warnanya warna coklat kan dulu kan, kayak bungkus nasi kan bentuknya kan. Iya benar. Capnya tuh Udah gitu dibagi dua. Iya, sablonnya tuh warna pink, gue inget banget gue masih punya itu. Terus dulu tuh nggak kayak sekarang. Kalau sekarang tuh mungkin ada masuk ruangan, lu ada sponsor apa, banner bisa kehalang apa. Ini nggak ada. Lu hanya fokus ngeliatin cewek cakep. Kalau ada yang cakep ya, sejauh kemana nggak ada sih. Terus sama udah panggung aja udah. Iya udah. Udah sama orang yang pogok udah lu nikmatin. ngefek, ternyata seharian gua ada gitu. di situ. Udah seharian doang ya nggak ngefeknya tuh ya. Cuma itu doang gitu. Gak ada yang cakep-cakepnya nih. Iya dan gua bangga gua ngalamin nonton Saparua dulu. Bangga banget gue sebenarnya. Bahagia ya. Gue juga bangga sih jadi bagian dari Saparua ya. Terus gue duduk sama sebelah sama orang yang dulu untouchable banget. Alalala. Men, kita ke atas panggung kita kayak Jan udah siap Jan. Oh, jadi bisa nyapa sama band-bandnya. Ada dua senjata yang paling gue punya di kalangan teman-teman ya. Satu adalah setiap kali ada keributan nih, Iya.
kan biasanya bruk semua orang ke situ. Iya. Kalau gue nggak ambil mic, tinggalin yang ribut, tinggalin semuanya minggir. Begitu orang udah pada minggir, malu juga ya orang jatuh sakit. Dan itu jadi senjata akhirnya diadopsi karena orang mau ribut juga susah misahinnya kalau banyakan kan. Biarin aja suruh gelut ya. Suruh aja gelut gitu. Udah kenapa gue berani ya? Ditunjang sama teman-teman sendiri gak? Satu lagi, ketika ada orang datang ke venue pakai helm, udah pasti suruh gue lepas. Oh. Cari aman sendiri, Bu. Iya, Ya kan? Kita kan dulur ya, bahasa kita dari dulu gitu ya. Iya. Kita ini satu komunitas lah, dulur lah. Masa sih cari Mungkin ada salah? orang dari masa depan datang Gojek kayak zaman itu dari Gojek datang. Belum ada soalnya. Tapi gue ada pertanyaan pribadi nih, Mbak. Hmm. Nge-host pertama acara Saparua, nama acaranya apa tahun lalu? Wah lupa gue. Itu mah kayaknya masih zaman-zaman Belum ya, masih Wah, ini masih festival. baru. Lob Slebor deh. Lob Labor ya? Kagak. Hah? Kagak. Masa sih? Enggak. Nggak mau bilang tua, makanya Lob Labor. Mau bilang Lob Labor, biar Gue panggung pertama mah itu siapa? Aduh yang zaman lipstick gue. Tapi bukan underground. Ah, lupa. Geger. Bukan. Geger. Oh Geger mau kesini. Oh, ada Geger Sini. sini. Lipstick itu apa Mbak? Itu sepatu roda ya? Oh, Iya, zaman sepatu masih roda. masih di situ. Oh, lu tahu sih? Tua dia. Gokil deh. Dulu zaman Tapi- lipstick itu tiap pulang waktu SMP nih, tiap pulang sekolah itu udah ada yang nungguin. Nih, datang ya. Ini datang ya. Itu selalu gitu. Free pass. Iya. Free pass ya. Free. Lu SMA di mana sih? SMP 1. SMA? SMP 1. SMA BPI lah. Oh, SMA BP. Musuh kita lah. Oh, iya, iya. Kalau dia Lu SMA nanya, 7. kalau dia nanya kapan pertama kali, itu pasti gue lupa. Tapi ada satu yang fenomenal buat gue nggak pernah lupa. Iya. Ketika gue hamil anak kedua 7 bulan tuh, Iya. tiba-tiba si Bandung Underground itu sudah masuk ke Bandung Underground 5 ya kalau nggak salah waktu itu. BU 5. Oh, BU5. Dari BU 2, 3, 4 itu gue terus. Dia bilang, Mbak, bukan Mbak kalau yang, bukan BU kalau MC-nya bukan Mbak. Wih. Lu kata gue lagi begini bro. Iya, 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 iya. Nggak apa-apa Mbak, kalau ada apa-apa kita yang tanggung. Sialan gue si bodoh. MC gue lagi hamil gede. Itu, wah banyak nih yang ngawas-ngawasinnya teman-teman. Mbak, jangan deket-deket. Jangan-jangan deket-deket Kiming ya. Bahaya. By the way, Kiming itu adalah dulu basisnya apa sih ya? Dajjal. 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 Dia kalau manggung tuh pakai lumpur-lumpur gitu, terus dia lari-lari ke penonton gitu. Lari-lari, iya, Itu iya. yang menginspirasi Lonettes sampai sekarang gitu ya. Iya, iya. Makanya gue juga wajah mirip Kiming kan. Versi glowing. Hei, kalah, Bing. Nah, kalau saya pengen tahu nih, sekarang apa sih yang kerasa sama Mbak Rin atau sama Yas sendiri ketika si Saparua ini memang sudah tidak ada secara tempat. Tapi apa sih efeknya gitu untuk ya mungkin Yas yang ngalamin kemudian gitu, apa sih efeknya dan apa sih yang bisa dipelajarin dari si Saparua ini terus kemudian akhirnya bisa di apa ya? Diterapin di bandnya sendiri gitu. Kalau gue sih ngerasain salah satunya ya tadi gue bilang, gue termasuk nerd waktu gue sekolah, gue nemuin keluarga gue di Saparua. Jadi gue ngalamin banyak bully, makanya akhirnya gue menemukan teman-teman gue Saparua dan akhirnya gue bikin band juga karena alasannya karena pengalaman gue dibully waktu dulu ya. Kita kan nerd ya, orang nerd mah selalu pengalamannya adalah dengan membuat lirik, membuat apa gitu. Tapi yang salah satu yang gue dapat banget dari, thank you banget buat Barus, buat semua musisi gitu yang di Saparua selama ini gue nonton. Sampai hari ini pun Lonettes ini 23 tahun berarti ya. Kebayang Bendo ya, udah lebih lagi ya. Man, you let me more ahead dong. Gue langsung skip ngilang. Iya, kan. Iya, bener ya. Iya, iya. Kemarin manggung sama Black Sabbath berarti ikutan juga. Iya. Setengah abad gua. Jadi ya tadi untuk di awal bahwa I'm not treating myself as a rockstar gitu ya. Maksudnya gue selalu bilang, gue pengen foto. Ayo foto mah kapan aja gitu. Atau apapun gitu. Gue tetap men-treatment bahwa mungkin malah berpesan gue mungkin ya. Mungkin ada band-band yang sekarang lagi hype. Lo lagi sukses banget sekarang segala macam. Bukan ngomongin ke belakang. Tapi bahwa jawabannya adalah ujungnya akan ada yang lebih keren lagi. Ke depan nanti bakal ada yang lebih bagus lagi. Dan lo ada saatnya akhirnya lo nyadar bahwa band itu adalah bukan hanya bikin musiknya aja, tapi adalah pertemanan. Ya. Siapa yang bisa bikin bertahan It's a mungkin, family ya. iya, mungkin keparat atau ngomongin apapun ya, musisi kecoa apa segala macem, band itu tetap bisa bertahan karena ada teman-teman di sekitarnya. Jadi enjoy your fame, don't you forget your roots, man. That's it. Yes. Itu aja sih. Kalau buat Mbak Rin nih tentang Saparua yang sekarang nggak ada fungsinya gitu kan. Kalau boleh jujur, ini
naluri ibu kali ya. Oh, iya. Lihat audiens sudah semakin banyaknya luar biasa ya. Bahkan gue udah bilang bahwa underground udah nggak underground lagi, mungkinnya udah mainstream sekarang ya. Ya mungkin sih karena kan kalau dulu zaman-zaman saya masih ada di lingkup Saparua, semua itu tumplek nonton ke Saparua. Ya. Mau dari Garut, Tasik, Iya, Banjaran, betul. mana. Bisa dijamin ketika kamu bikin acara di Saparua, terus kamu bikin acara di tempat yang berbeda, nggak akan ada yang nonton. Iya. Ya. Pasti. Semua tumplek di Saparua. Tapi apa yang terjadi setelah Saparua ini tidak ada? Nah, Semua sebagai- bisa menjadi, semua bisa memposisikan, semua bisa bikin acaranya masing-masing Iya. dimanapun gitu. Justru itu yang saya pikir, wah ini nih. Alhamdulillah Artinya kalau teh membesar gitu ini Iya. tuh gitu. Mungkin ketika apinya padam di Saparua, tapi ada letupan-letupan lain Iya. juga. Jadi gitu. kalau gue ditanya ketidakberadaan Saparua sekarang, untuk kondisi saat sekarang gue sangat alhamdulillah ya. Karena gue memikirkan, aduh betapa kalau masih dipakai di Saparua dengan jumlah yang sudah seperti ini. Wah ambruk Nggak udah akan bakal apa- ada ya. Yang disaster. ada kita malah jadi disaster Mm-mm. kan. Jadi wah beruntung ini spiritnya nggak mati, meskipun tempatnya udah nggak ada. Iya, iya. Biarlah jadi memori, jadi tempat pembelajaran buat kita semua. Iya. Alhamdulillahnya so far di Saparua tidak pernah ada kejadian apa-apa ya. Tidak pernah. So far gitu. Jadi kita masih tetap bisa ngejaga tempat itu untuk tetap. Ada sih dulu yang ngejebros teh Pak, dari tribun ada sih. Nah, Cuman itu ya kan. memang nggak ke Bukan. apa aja gitu terus ya udah aja terus yang ngejebrosnya juga yang kenal ya udah. Udah akhirnya Cewek, Live banget. itu cewek ngejebros dari yang paling atas, dibawa ke Halmahera, di Halmahera lagi diobatin, bangkit lagi, balik lagi. balik ke situ. lagi. Seliarnya gokil. Selir itu. Oh ya, teman-teman, ini podcast ini juga disupport sama parfum apa nih? Serafin. Serafin. Ini karya yang sedang kita peruntukkan sebagai hasil kolaborasi dengan musisi. Oke, ini ada yang seri Diana, Diana mana nih? Diana Nasution. basis. Kelihatan Itu umurnya. tua banget. Waduh, ini obrolannya ini. Maaf. Belum lahir aku. Iya. Sama. Tapi kok langsung ngeles ya? Berarti Diana tahu. basis. Iya. Oh, Pak, bandnya apa? Oh, iya. Diana ini ada yang cowok, ada yang cewek. Oh, oke. Terus kemudian ada yang serialnya Eski sama Rere. Ya. Eski Cupu Manik. Sama Rere Macadamia. Wah, ada bewokannya dong di sini. Jadi kalau ini jadi kayak bukan buat parfum, jadi penemu bulu. Iya, benar. Ini yang menarik ini nih. Ada Apa itu? LRL. LRL itu apa? Leon Ray Lego. Oh, ini iya. Serius tuh? serius. Wah, ada gemesnya dong di sini. Dong. Ini Ada sapi cuka belum ya? ini nih, lihat nih. Apa namanya? Sambal hijau enggak? Coba. Bukan stick drum, bukan ya? Stick sama itu, Oh, sama sama apa? Sama fork. Oke. Cobain lah. spatula. Nah, enak nggak? Oh, enak. Nah, ini ada Langsung nggak? Aku adalah arsitek. Masih gitu. Tapi jadi drummer tetap. Iya. Bukan Ini jadi ada otong ininya ya. nih. Di setiap botol belakangnya ada Barcode. webnya. Ada barcode-nya. Ini kalau di scan masuk ke webnya. Di situ banyak banget cerita tentang perjalanan parfum dan tentang Oh, gue kira nih si artisnya kasih Diana pas gini Google Earth rumahnya dia gitu kan. Oh, tempat saya di sini. apa ya? Upset banget gua, maaf ini. Maaf. Aduh, seru banget ya. Iya juga ini ada support dari mana ini? Nikmatin ini enak banget. Ini enak ya? Ini dari mana sih? Yang Ayam satu kampus Sensei, sama- yang satu apa? Sensei. Ayam apa? Ayam kampus. Ayam kampus. Ah. Ini kalau 90-an ayam kampus tuh agak gimana ya? Agak gimana gitu. Tapi Maksudnya ini dimakan aja ya. bisa dimakan ya. Jadi ayam Sikat aja ayam kampus. Sikat. Gitu kan? Ambigu nggak tuh? dari ayam kampus yang bisa dibungkus. Oh, aduh. Oke. Iya. Juga ada kopi Kofka. Mana kopinya? Mana? Oh itu kopinya. Mana nih? Kopi. Aduh, ini Papa Ini acara sponsornya keren-keren loh. Agnostic Phone, lihat. Wah, apa coba? Full tanda tangan lagi. Wah, ada tantangannya lagi. Ini bukan sponsor ini. Oh, bukan sponsor. The Bukan. next Narsum. Oh, nah, Amin. Propertinya Narsum ini sebenarnya. Bawa Roger Mirat ke sini ya. Sama Vini Stigma. Ada kopi Kofka juga tentunya kita disupport juga sama Dub Stereo. Teman-teman, Thank you. Good job, Dubster. saya juga berterima kasih kepada teman-teman Dub Stereo. Nggak tahu gimana ceritanya sesingkat ini kita bikin Luar biasa kerjanya. Wih. ngobrol. Tes jadi.
Saya Just nggak only ngebayangin 3 bakal times secepat ini meeting sih. ya. Sama anak-anak Dub Stereo. Iya. Dub Stereo tuh rumahnya, studionya asalnya tetangga sama rumah gua. Nah. Wah, terus ada orangnya yang bagian produksi, terus dia nyuci mobil, ngobrol-ngobrol, yuk bikin album. Alhamdulillah nggak beres-beres, nggak jadi. Kopi kompak. Bener. Itu vokalis Singa Jengke bukan? Oh iya. Yang kalau manggung bawa ini kan Koper sama payung. Ini cowok baik-baik tuh, cowok baik. Baik. Wah, memang nggak pernah direpotin kalau dia yang main. Iya. Nyapetin Baik. cewek dia mah dulu zaman dulu sama cowok baik. Baik. Jadi John, gue hafal banget kelakuan satu persatu anak-anak ini. Bener. Sampai yang nganterin kopi barusan gue tahu. Wah. Ini mah masih termasuk yang Baik ya. baik dah. Iya. Baik Saya tapi juga power. termasuk nerd dulu di zaman Iya, itu. tahu. Bener banget dulu. Keren banget pakai meja putih tuh dikancingin sampai ujung sini, kacamata, rambut belah dua. Soalnya kalau Kayak dibuka saling- kancingnya suaranya berubah. Oh, suaranya juga ya. Remnya di situ ya. Dulu selalu agak tinggi ya sebenarnya. Suaranya Dulu tinggi ya? sebenarnya. Ini boleh nggak sih Cuman kalau kalau saya mempertahankan suara saya yang tinggi, Ya. saya jadinya glam rock. Glam rock ya. Oke ya. Tapi oke juga kayaknya ya, Iya. musik hardcore, Iya. vokal glam rock. Jangan dong, Hmm? rambut harus panjang soalnya. Ini kan tinggal dipanjangin nih. Tinggal ditarik-tarik ini dulu udah tuh, panjang. udah tuh Bazar SMA kan udah tuh Saparua tuh bener-bener JIP yang luar biasa. Bazar SMA, gue lupa SMA 22 apa SMA 13 apa SMA 8 gitu. Terima kasih. Waktu itu tuh Singa Jengke lagi lewat. Singa jengke, I love you singa jengke. Balkoni sama Authority waktu dulu. Ini belum pernah gue ceritain karena gue waktu itu jadi penonton ya. Mereka bilang ada yang ngomong, masuk mana milih mana? Balkoni apa Authority? Tuh kanan mana? Oh dulu gitu loh. Dulu tuh gitu loh. Jadi Balkoni sama Authority tuh jadi kayak ya sempat dibahas gitu ya. Nah, lu pilih mana? Balkoni apa Authority? Ah itu dulu. Padahal mereka nggak tahu bahwa vokalisnya Balkoni itu manajernya Authority. Lu sih enak, udah zaman-zaman pilihannya lokal. Zaman gua Iya. pilihannya Megadeth apa Metallica. Udah itu doang ya. Gitu doang. ya. Referensi lokalnya belum ada ya, waktu Ya, itu belum jarang. ini banget. Begitu pilih Metallica gue diketawain sama si Rashid. Mak, suaranya kayak gitu. Kaset beton ya dulu ya. Boleh nggak sih gue nyampein apa yang sedang dilakukan teman-teman 90-an ini? Boleh nggak? Boleh. Di sini. Kan udah cerita semua tadi. Sejam 3.750. Bukan, ini yang sedang ke depan. Oh, yang ke depan ya. Oh iya, Kira-kira. jadi teman-teman ini Yes, bukain dong. teman-teman yang tergabung di komunitas ya teman-teman Saparua dulu tuh ceritanya sekarang tuh lagi bikin sebuah pergerakan lah. Sedang menata diri. Sedang ditata lah semua ini itunya. Isi gerakannya itu disampaikan oleh Mbak Arin. Lu tuh ya, gua udah baru tenang-tenang mau ngopi, tapi Boro mah jong-jong rek minum. Kita ngomong deui. aduh. Jadi Gimana Mbak? ya berawal dari apa ya? Kita kumpul-kumpul kecil lah sebetulnya waktu itu cuman kumpul pengen makan siang doang ya. Makan siang bareng gitu. Ternyata animonya Ternyata yang datang banyak banget ya. banyak banget. Iya makanannya enak-enak ya. Makanannya lanjut. Jadi dari niat cuma 10 orang berkembang jadi 20, tiba-tiba yang datang udah 40. Dan ternyata dari 40 orang yang hadir ini tanpa disetting ya. Karena hand to hand aja lah gue ngontak Om Barus kena ini. Ternyata masing-masing itu seolah-olah mewakili satu band. Jadi otomatis begitu dihitung, ada 40 band ya, gitu kan. 40 band. Mewakili 40 band kan. Nah udah. Minus Wale waktu itu nggak mau dibilang wakil dari band. Dia tim hore katanya. Nah akhirnya bikinlah grup WA. Habis grup WA, biasa ya, gatel ya kalau udah aki-aki mah. Udah bapak-bapak kita ya. Pengennya, Pak bikinlah gak? Powernya masih ada. Spiritnya masih ada. Oh itu baru yang pertama kali. Kagak semua. Oh semua apalagi. Semua. Ini paling kalem dari dulu juga. Saya paling Iya, iya. bungsu. Iya. Cuman postingannya aja yang agak gimana kan bisa grup yang aneh-aneh ya? Enggak ya? Terus Aman. Akhirnya udah dibikin grup WA, berkelanjutan, pengen, ya udahlah kita coba cari teman-teman yang memang secara waktu punya banyak waktu luang. Alias pengangguran. Agak bisnisnya dia sendiri yang punya, Yo, jadi iya, dia yang remote kan. Oh jadi grup tuh banyak CEO semua ya? Iya, rata-rata CEO semua. itu. Secara jabatan ya. Ya, jabatan. Nah ini kita ketemuan beberapa gelintir waktu meeting pertama 11-an lah ya, 11 orang Iya, ya, sekitar segituan. Kepikirlah bagaimana menata karena dulu kita cuma ngelakuinnya gitu-gitu doang. Dan sepakat untuk menghasilkan beberapa produk dari
kekumpulan ini gitu. Supaya grup WA itu nggak penuh dengan hore doang ya. Iya. Karena aduh luar biasa, itu sehari bisa 1.400 chatnya tanpa makna semuanya. Tanpa makna apapun. Asli, hore semuanya gitu. Iya. Kan biasanya kalau grup yang kayak gitu ya antusias di awal, lama-lama melempem gitu. Iya, iya. Supaya masih tetap ada ikatan gitu. Makanya kita buat ya beberapa hal yang kita lakukan gitu. Ya terus kebenaran teman-teman juga masih Banyak yang pengen aktif ya. menyalurkan energinya gitulah ya. Istilahnya mah. Terus kemudian ya dibentuklah. Apa aja Mbak Rin? Dari teman-teman yang Om Barus bilang banyak yang pengen menyalurkan energinya. Kenapa? Karena memang tidak semuanya usianya seusia Mbak Rin. Nggak ada juga yang seusia Mbak Rin. Nggak ada, Mbak Rin yang paling tua. Gue juaranya deh kalau urusan umur. Kalau urusan umur ya. Gue juaranya ya. Masih ada yang aktif hingga sekarang, makanya ya udah dibikinlah beberapa kegiatan. Yang pertama kali produk yang kita hasilkan adalah ini dia podcast. Podcast ini, oke. Kenapa ini bisa The women behind the gun ternyata ya. Oh, bukan the man behind the gun. Bukan. The women behind The women behind the gun. degannya? Oh, the gun. Degan tuh kelapa. Yeah. We have gun. Don't worry about it. I don't know. Nah, terus produk kedua yang juga segera di running adalah radio. Radio. Ini sudah bisa didengerin sebetulnya, cuman on developing ya, On developing. Oke. ongoing untuk ngadirin penyiar-penyiarnya. Yang juga sedang ongoing adalah event of air. Bentuk eventnya seperti apa nanti, yang jelas semua yang ada di grup WA yang saat sekarang ini udah mencapai 100 berapa? 103 orang. Itu pasti terlibat untuk perform. Dan satu lagi hal yang perlu dicatat bahwa kegiatan yang kita lakukan itu tidak hanya melulu oleh generasi 90-an. Oke. Justru gimana Ada mix caranya tadi ya, gitu ya? kita kata-kata banyak orang gitu ya. Kita anak-anak dulu tuh selalu bikin kayak bikin gap-gapan ya sama anak-anak sekarang bla 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 bla. Padahal mah dari dulu juga nggak pernah ada yang begitu gitu. Udah gue tuh Itu mah seneng udah deketan sama seolah-olah generasi aja sekarang ya. gitu. Maksudnya mungkin ada teman-teman yang ya mungkin usianya di bawah saya yang kemudian bergeraknya setelah saya gitu yang kemudian itu sama anak-anak ini mah begini. Nah itulah tak kenal maka kata saya. Baik lagi lah Iya, kepada Mbak. filosofi bahwa musik adalah bahasa universal ya. Artinya tidak mengenal batasan umur, wilayah atau apapun gitu. Bersatu aja blending kita di situ. Makanya kenapa ada John? Nah, Iya. John juga tertarik karena diajakin sama Fabian. Mhm. Oke, kita ngomongin Saparua. Emang saya merepresentkan secara umur sangat jauh ya? Ya, Oke, enggak begitu John. Kamu Jadi lahir tahun berapa? 93. udah pacar 2 waktu itu kan? 93. Setahun kemudian Kurt Cobain meninggal tuh. Iya. Oke, terus. Gimana cara menjembatani ini anak generasi yang 90-an? Ya. Mungkin saya juga nggak nowadays banget ya si generasi ini tuh yang kata Mbak Ade tuh in between, pernah ngerasain juga sedikit-sedikit, tapi masih berhubungan sama generasi sekarang. Gitu. Iya. Dan betul kata Abah harus, mungkin saya mah teman-temannya banyak yang tua-tua, jadi ngobrolnya udah nggak ada gap gitu. Iya, benar. Setidaknya dengan bahasanya angkatan John ya, bisa nyampe ke angkatannya sekarang kan. Iya. POV-nya dari Doi lah Dan ya. juga dari Yas gitu. Yes, kan sama sama kita. Harusnya sih sama ya. Cuman dia dimuda-muda aja gitu. Dia sengaja muncul ketika kita udah udah pada pensiun. Jadi kita nggak perawatan, dia perawatan. Iya, jadi dia Enggak, kelihatan yang muda Saparua terus. tadi gue yang ceritain tadi semua cerita tetangga gue. Cerita ke gue. Gue konon aja gue ceritain ulang doang. Gitu. Iya, dongeng ya. Dongeng doang. Tapi gitu kan. Ya mudah-mudahan sih dengan apa yang teman-teman lakuin saat ini tuh memang pengen gimana caranya supaya lebih cair aja gitu antar generasi itu memang di Bandung mah udah nggak ada gap-gapan ya. Ya, untuk saat ini mungkin kita yang bergerak ya. Ya. Tapi tetap kita menghimpun juga semua kekuatan. Namanya dong Om. Namanya apa? Nama kita ini. Makin Kita tua udah mulai makin ya. asik. Makin tua makin ribu. Kalau kata Kimi macam makin tua makin Makin tua makin nggak jelas. Ketika podcastnya udah punya nama, ya, payungnya sendiri adalah yang teman-teman di Saparua ini Payungnya apa, Mbak? Live and Loud Foundation. Yes. Itu namanya. Apa? Sorry. Live and Live Loud and Loud. Live and Loud Foundation. Alright. Foundation.
Mudah-mudahan ini bisa jadi wadah. Wadah buat semua. Karena representasinya live ini teh gimana caranya dan disadari atau tidak pergerakan ini teh terus hidup. Terus hidup. Susah dimatiin. Mau gimana juga nggak akan bisa mati. Ya. Makanya itu live-nya, lautnya ya. Emang kita bersuara keras. Ya berisi lah, apalah gitu. Berarti ini semua, Boy, kalau gue lagi ngobrolin ini, tadi ada lampu di sini, ada settingan, semua ada TV, ada parfum, ada kopi, apa segala macam, sampai video ini bakal ditayangin, ada kru kamera segala macam. Semua tuh berawal dari gara-gara kita masing-masing kesukaan sama musik gitu. Betul. Baru dengerin Minor Threat mungkin dulu ya. Terus sampai hari ini tetap jalan, tapi kayak karena yang gue suka, tapi memang kita we're not rich, kita bukan Kanye West gitu ya, tapi kita kaya dengan pertemanan ini gitu. Betul. Gue nih keren banget, toast for that man, Yeah, toast. man. Yeah. Cheers, man. Si peminum banget gua. Kopi bro. Kopi gue, seneng banget gue. Boleh nangis ya? Oh ini lah. Tisu. Satu box ya. Ngomongnya kan tisu. Boleh nangis kalau udah kepedesan. Udah kepedesannya udah makan. Semoga api-api ini tuh nggak pernah meredup, jadi obor saling mengisi di setiap generasi mungkin ya. Ya, harusnya sih begitu ya. Ya kalau kita kasih nama foundation, mudah-mudahan kalian adalah yang jadi pilar, kemudian jadi bangunan, jadi terus menerus. Ya, Boom. betul. Ada di tangan kalian juga. Iya. Gitu. Oke, teman-teman. Enggak iklan lagi, udah iklan BPJS apa enggak ada? Nggak ada. Enggak ada. Untuk semua iklan, silakan di sini ya. Di sini nih. Di sini tempatnya nih. Kayaknya kita bakal udahi dulu Rising Wave episode pertama. Jangan lupa terus pantengin YouTube, terus apapun kegiatan yang teman-teman Life and Loud Foundation ini kerjakan. Semoga apa yang kita kerjakan ini bisa jadi referensi dan bahan pembelajaran baru buat kita semua juga, nggak cuman yang ngelihat. Terus kalau misalnya ada saran-saran yang bagus untuk kita, kirim-kirim aja ke kita apa yang Komentar mesti aja kita, ya di YouTube-nya ya. Ya, Nanti komentar aja mention di gue YouTube-nya. pantau terus kok. Nanti gue ceritain apa aslinya baru tadi gue. Oke, cukup. Makasih untuk waktunya. Terima untuk kasih. hari ini, Mas, ya. Sama-sama. Thank Thank you banget. you. Bye. Thank you banget. Terima Semoga kasih. sukses. Yes, semoga Kembali. Sukses. Kita bersinergi Selalu. nih ya, anak Ya. muda. dan Ya. tetap bersinergi sampai kapanpun karena Bandung mah kieu we. Ya. Iya, Nah. gue. Sampai Baru jumpa. Sampai jumpa di episode berikutnya. berikutnya. Di Rising Wave Rising Wave, Aku Subculture John. Talk. Saya Barus. dari Dari tadi. tadi. Oke. Oke, sampai jumpa teman-teman. Yeay.